Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya, Iklila Amiroh, sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan membuka jalannya presentasi kelompok kami terkait dengan analisis jurnal dan studi kasus, di mana tema dari jurnal yang akan kita bahas hari ini adalah tentang e-marketing research. Kelompok 2 terdiri dari 2 anggota, yaitu saya sendiri, Iklila Amiroh, yang akan membawakan terkait dengan analisis jurnal, dan kawan saya Mbak Miftahul Jana Arsyad yang akan membawakan terkait dengan studi kasus yang berjudul penerapan transformasi digital pada pemasaran ekonomi kreatif kuliner minuman boba. Oke, ya langsung saja pada pembahasan pertama kami yaitu tentang analisis jurnal dengan identitas jurnal sebagai berikut. Judul jurnal yaitu The Impact of Digital Transformation and Digital Marketing on the Brand Promotion, Positioning, and Electronic Business in Montenegro, yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan dampak transformasi digital dan pemasaran digital pada promosi merek, penentuan posisi, dan bisnis elektronik di Montenegro, yang mana nama jurnalnya yaitu Technology in Society dan diterbitkan tahun 2020. Dengan penulis yaitu Boban Melovic, Mijek Josovic, Marina Dabik, Tamara Baskovic-Vulic, dan Branislav Dudik. Kemudian latar belakang dalam jurnal ini yaitu adanya transformasi digital itu mengubah cara berkomunikasi masyarakat. Nah, ini juga berlaku dalam bisnis perusahaan yang beroperasi dalam kondisi modern atau digital. Namun penggunaan teknologi digital oleh perusahaan di dalam negeri di Montenegro ini masih tertinggal, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah maju. Oleh karena itu, mengidentifikasi faktor-faktor organisasi memiliki peran penting dalam penerapan pemasaran digital. Selain itu, wawasan tentang berbagai cara penerapan pemasaran digital dapat menunjukkan bagaimana pengalaman dan persepsi manajer berubah dari waktu ke waktu dan dapat mengondisikan secara pemasaran sehingga dapat menganalisis langkah-langkah yang digunakan untuk memperkirakan kinerja pemasaran digital itu sendiri. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Ada 3 hipotesis di sini, yaitu yang pertama, faktor teridentifikasi memiliki tingkat pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan pemasaran digital. Yang kedua, pemasaran digital memiliki pengaruh positif terhadap promosi merek yang berkorelasi dengan positioning merek. Yang ketiga, pemasaran digital berkorelasi positif dengan pengembangan e-bisnis. Selanjutnya, metode penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif yang dianalisis menggunakan SEM dengan responden berjumlah 172 perusahaan. Kemudian, hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang mempengaruhi penggunaan pemasaran digital dan periode penggunaan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan implementasi lebih lanjut dari strategi pemasaran digital. Kemudian penelitian ini telah menunjukkan bahwa pemasaran digital merupakan penentu penting dari promosi dan positioning merek serta pengembangan e-bisnis. Kemudian selanjutnya novelty atau keterbaruan dalam penelitian ini dapat disimpulkan karena masih sedikit studi yang cukup tentang dampak pemasaran digital pada promosi dan positioning merek yang dilakukan khususnya di Montenegro dan negara lain dalam transisi, karena kebanyakan penelitian sebelumnya terkait dengan pemasaran digital di negara maju. Nah, penelitian ini mengembangkan dan menguji secara empiris model yang menguji hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan pemasaran digital serta dampak dari bentuk pemasaran ini terhadap perkembangan e-bisnis, khususnya melalui prisma merek perusahaan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal ini pada latar belakang ini dijelaskan secara rinci mengenai pengembangan dan pertumbuhan pemasaran digital serta fenomena objek penelitian. Kemudian isi jurnal itu sudah disusun dengan lengkap dan terdapat keterbatasan penelitian serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian untuk kekurangan di jurnal ini, penelitian ini hanya dilakukan di satu negara yaitu Montenegro
dan dengan responden 172 perusahaan yang mana memungkinkan kurang mewakili hasil dari negara transisi. Kemudian belum ada dipaparkan terkait skala Likert yang digunakan dalam responden penelitian. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian ini mengarah pada bahwa di ekonomi di negara transisi itu efek penggunaan pemasaran digital mirip dengan negara maju. Jadi harus memiliki promosi yang lebih baik, peningkatan kesadaran merek, dan positioning yang lebih baik. Sehingga hal ini memperkuat daya saing perusahaan melalui pengembangan berbagai bentuk layanan elektronik dan bisnis elektronik. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari teman kita Mbak Iklila Amiroh, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dengan judul Penerapan Transformasi Digital pada Pemasaran Ekonomi Kreatif Kuliner Minuman Boba. Bisnis kuliner merupakan salah satu dari sekian banyak bisnis yang berkembang dengan pesat walaupun pada masa krisis. Hal ini karena pada dasarnya makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, sehingga apabila makan dan minum masih menjadi kebutuhan yang diutamakan, maka bisnis kuliner akan terus tumbuh dan berkembang. Namun, semakin beraneka ragam merek-merek produk yang beredar di pasaran, hal tersebut mendorong konsumen untuk lebih pintar dan lebih cermat lagi dalam memutuskan pemilihan produk yang diharapkan, karena pada umumnya merek sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Peluang bisnis kuliner di era digital sendiri ini dapat dikembangkan dan dimaksimalkan demi meraih keuntungan yang lebih besar. Nah, mode transportasi ojek online sendiri di era digital ini dapat dijadikan peluang untuk memperluas pasar. Nah, dengan adanya layanan pesan antar, pengusaha ini dapat memperluas target konsumen serta pangsa pasar dengan menyediakan layanan pesan antar. Dalam kasus ini, kami mencoba menjabarkan penerapan teknologi digital pada ekonomi kreatif bisnis minuman boba dengan menggunakan merchant yang bernama Suwon Indonesia. Suwon Indonesia sendiri menggunakan strategi pemasaran yang sering dikenal dengan konsep 7P dalam bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Agar dapat meningkatkan daya saing di pasaran, Suwon Indonesia sendiri mencoba memenuhi kebutuhan atau keinginan para konsumen minuman boba, yaitu dengan menciptakan produk-produk yang memiliki keunikan rasa dan tampilan dalam pengemasan. Yang kedua ada harga atau price. Suwon Indonesia sendiri menerapkan strategi penetapan harga yang ekonomis jika dibandingkan dengan usaha jenis lainnya, karena memiliki prinsip dengan sedikit mengambil keuntungan tetapi berdampak pada meningkatnya jumlah penjualan. Yang ketiga, tempat atau place, di mana dengan konsumen atau pelanggan, yaitu di lokasi perumahan yang memiliki akses di jalan utama sehingga mudah dilihat dan dijangkau. Yang keempat ada promosi. Nah, dalam strategi promosi sendiri, Suwon Indonesia ini memanfaatkan media sosial dalam melakukan promosi. Salah satu sosial media yang dipakai saat ini yaitu Instagram yang diberi nama @Suwon Indonesia. Yang kelima ada orang atau people. Nah, di mana Suwon Indonesia selalu memberikan pengarahan dan pelatihan para karyawan yang bekerja sehingga para karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis ini dan juga dapat melayani konsumen dengan baik dan sopan. Yang keenam ada proses. Nah, proses yang dimaksud adalah bagaimana Suwon Indonesia melayani permintaan tiap konsumennya, mulai dari proses order hingga konsumen mendapatkan yang mereka inginkan. Suwon sendiri menggunakan fasilitas open kitchen di mana setiap konsumen ini bisa melihat proses pembuatan minuman yang mereka pesan. Dan yang terakhir itu ada tampilan fisik
atau physical evidence. Nah, di mana tampilan fisik Merchant Swan sendiri memilih penggunaan warna merah bata sehingga warna terlihat dominan dan juga dengan memberikan hiasan atau ornamen dengan tulisan ala Korean style sehingga memberikan kesan yang bersih, elegan, dan stylish.